Selamat pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hieronima Daikredok, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Flores Timur yang mengajar di SMP Negeri 1 Atap Nusa Dani. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya yaitu Ibu Lince. Ini guru matematika. Selamat pagi Ibu Lince. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Oke, baik ya. Nah di sini saya bertemu dengan Ibu Lince akan melaksanakan percakapan praobservasi. Nah tujuan dari percakapan praobservasi ini supaya kita bisa mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Maka sebelum melaksanakan supervisi dalam kelas, kita melaksanakan dulu praobservasi sehingga sebagai guru dari tujuan dari praobservasi ini juga supaya kita sebagai guru ada gambaran sebelum melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Kita juga butuh menyiapkan ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Nah, di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu Lince. Bisa ya? Bisa. Yang pertama, sebelumnya mungkin ada tujuan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin akan dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Lince. Oke, baik Ibu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana merasakan penyebut bentuk akar itu. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya jalankan nanti bahwa setelah melaksanakan proses pembelajaran itu peserta didik itu diharapkan mampu untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Begitu Ibu. Mampu merasakan, oke. Nah, nanti ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran akan dilakukan, yaitu dengan di akhir pembelajaran peserta didik itu mampu merasionalkan bentuk akar. Ya. Nah, pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai. Ini mungkin dalam bentuk penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu di dalam pembelajaran dalam kelas. Itu baik, area pengembangannya itu sudah jelas bahwa kita materi tentang bagaimana merasakannya bentuk akar. Nah, di sini ada penilaian yang akan saya lakukan, yaitu ada penilaian pengetahuan dan ada juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan itu saya menilai bagaimana peserta didik boleh melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan merasakan penyebut bentuk akar. Kita tahu bersama bahwa untuk bentuk akar ini untuk materi tentang merasakan penyebut bentuk akar itu peserta didik harus bisa merasionalkan, dengan kata lain bahwa dia membuat bentuk akar itu menjadi tidak lagi bentuk akar. Itu penilaian pengetahuan yang kita ambil. Untuk penilaian keterampilan yang saya ambil adalah bagaimana peserta didik. Untuk peserta didik ini saya bagi dalam 2 kelompok, yaitu peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata dengan kemampuan di atas rata-rata. Untuk siswa yang berkemampuan di bawah rata-rata itu dia hanya mampu menyelesaikan soal sebatas dia menulis hasilnya di papan tulis. Sedangkan peserta didik yang kemampuannya di atas rata-rata itu dia bukan hanya menulis, tapi dia menulis sambil menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal yang saya berikan. Begitu Ibu. Oke, berarti nanti ada dalam area pengembangan ini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal bentuk akar. Selain itu juga mampu bisa mengetahui mengubah ke bentuk akar menjadi tidak bentuk akar lagi. Bentuk akar lagi. Nah, itu pengetahuan. Keterampilan juga Ibu petakan dalam dua kelompok ya. Nanti ada sebagian siswa bisa mampu menyelesaikan hanya sebatas menulis dan satu kelompoknya sambil bisa menyelesaikan depan kelas dan mampu menjelaskan proses penyelesaiannya, seperti itu ya. Oke, mungkin yang ketiga yaitu di dalam proses pembelajaran ada pun pasti rencana pembelajaran yang Ibu lakukan.
Nah, di sini mungkin Ibu bisa jelaskan strategi apa yang Ibu lakukan, model pembelajaran seperti apa, dan juga media yang akan dilakukan, metode pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, baik Ibu. Terkait materi saya ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Dengan metode pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kegiatan pembelajarannya itu di sana nanti saya akan menayangkan yang pertama, karena dia ini PBL berarti langkah pertama adalah saya menyajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bagaimana merasionalkan penyebab bentuk akar. Terus setelah masalah yang saya sajikan, peserta didik boleh memecahkan masalah. Berarti mereka menemukan sendiri hal-hal apa saja yang terkait dari masalah yang saya sajikan. Setelah mereka menemukan masalahnya, situ pasti mereka mulai bertanya, kok ini masalah ini nanti hubungannya bagaimana dengan materi tentang merasionalkan penyebab bentuk akar, sehingga untuk materi pembelajarannya saya dalam dua konsep materi yang saya siapkan. Yang pertama, materi saya siapkan dalam bentuk video pembelajaran. Yang kedua, materi itu saya sajikan dalam bentuk bahan ajar yang sudah mereka miliki. Untuk video pembelajaran itu saya memberikan materi bagaimana merasionalkan penyebab bentuk akar. Setelah materi itu, jadi untuk siswa yang suka menonton, mereka menonton video tayangan itu. Sedangkan siswa yang tidak suka menonton atau dia hanya mendengar, berarti dia cukup mendengar tayangan video, tapi dia tidak sedang menonton. Sedangkan siswa yang tidak suka menonton dan bahkan juga tidak suka mendengar, yang hobinya hanya membaca, maka siswa itu dia membaca materi yang sudah terdapat pada bahan ajar. Setelah materi itu selesai, kami bertanya jawab seputar materi yang disajikan. Ketika mereka menemukan misalnya kendala atau kurang memahami materi yang disajikan, kami boleh bertanya jawab untuk mencari jalan keluar atau saya menjelaskan materi yang belum mereka pahami itu. Setelah mereka pahami, siswa sudah dalam kelompok, kemudian saya membagikan LKPD untuk dikerjakan secara kelompok. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa siswa saya bagikan dalam kelompok berdasarkan kemampuan awal. Jadi ada dua LKPD yang saya siapkan. Untuk LKPD yang pertama adalah LKPD untuk siswa yang kemampuan di bawah rata-rata. Sedangkan LKPD yang kedua adalah LKPD untuk kemampuan siswa yang di atas rata-rata. Nah, kemudian saya membimbing siswa dalam mengajarkan LKPD. Saya lebih fokus kepada peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata untuk mendampingi. Dan juga bukan tidak membantu teman peserta didik yang kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan di atas rata-rata saya cukup melihat, memantau. Sambil diskusi kelompok saya juga mengambil penilaian itu terkait penilaian sikap mereka itu. Setelah mereka selesai berdiskusi kelompok, saatnya presentasi. Untuk presentasi ini tetap dengan 2 tahap. Untuk yang pertama, presentasi pertama adalah siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Itu mereka hanya utusan kelompoknya, mengutus temannya untuk maju di papan, menulis hasil diskusi mereka di depan tulis. Sedangkan untuk kelompok yang kemampuan dasar rata-rata itu dia menulis sambil menjelaskan. Setelah itu ada umpan balik dari teman-teman. Selesai presentasi, kami bersama-sama menarik kesimpulan atas materi yang dilakukan. Setelah itu ada post-test yang saya berikan. Itu dalam bentuk soal essay test sekitar 2 nomor atau 3 nomor. Setelah post-test selesai, kami melakukan refleksi. Setelah refleksi, kami akhiri kegiatan pembelajaran dengan doa. Demikian, Ibu. Ya, luar biasa ya Ibu. Seperti itu perencanaan yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, tadi saya mendengar bahwa strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu memetakan ini saya rasa sangat luar biasa karena Ibu memetakan dalam 2 bagian, yaitu pertama tentang kesiapan belajar siswa. Selain itu juga Ibu memetakan juga siswa di dalam pembelajaran itu
tentang minat bakat siswa, di mana ibu menyiapkan pembelajaran, yaitu ada media pembelajaran dalam bentuk video dan juga bahan ajar, di mana video pembelajaran ini dibuat untuk mereka yang minatnya mungkin suka menonton. Nah, sedangkan mereka yang suka membaca, ibu sudah menyiapkan dalam bentuk bahan ajar. Nanti ibu memberikan kepada setiap kelompok masing-masing sesuai dengan minat bakatnya. Nah, di sini juga ibu model pembelajaran yang tadi ibu gunakan yaitu dalam bentuk masalah ya. Ibu memberikan mereka masalah sehingga peserta didik dengan sendiri mencari masalah dan untuk bisa menyelesaikan masalah, yaitu di sini mampu menyebutkan bentuk akar dan juga merasionalkan bentuk akar dari yang berbentuk akar, dan juga bisa mampu melihat yang bukan bentuk akar. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Nah, metode yang pembelajaran yang ibu lakukan itu yaitu diskusi kelompok ya. Ibu membagi peserta didik di dalam diskusi kelompok, di mana dipetakan sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Nah, ibu juga sudah menyiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan belajar mereka, yaitu di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Dalam menyelesaikan proses pembelajaran tadi, saya dengar tadi ibu sudah menyampaikan bahwa di atas yang rata-rata, di atas rata-rata berarti dia menuliskan hasil, menuliskan pertanyaan dan juga menjawab soal dari LKPD di depan papan tulis sekaligus menjelaskan. Ya betul ya ibu. Ya. Kalau untuk mereka yang di bawah rata-rata atau sedang itu cuma hanya menuliskan saja. Jadi semoga apa yang sudah menjadi rencana pembelajaran yang akan ibu lakukan ini, saya berharap supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga tadi ibu juga sudah menjelaskan sedemikian berupa banyak mengenai tentang media yang ibu siapkan. Jadi luar biasa di sebelum melaksanakan pembelajaran dalam kelas, ibu sudah menyiapkan perangkat media pembelajaran. Mungkin yang terakhir, kapan ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Baik, sesuai dengan jadwal pembelajaran yang dikeluarkan oleh kurikulum, jadwal pembelajaran matematika itu terdiri di hari Rabu. Ya, di hari Rabu, berarti nanti di hari Rabu kita akan bertemu lagi saat ibu mengajar. Saya akan melakukan supervisi. Setelah kita melakukan supervisi, kita juga akan melaksanakan pasca observasi. Ini nanti akan dilaksanakan bersama saya dan juga pengajar praktek saya, yaitu Pak Norianus ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir lagi. Setelah obrolan atau perbincangan kita pagi ini, mungkin apa yang ibu dapatkan dari yang sudah kita obrolkan ini? Baik ibu, yang saya dapat dari obrolan kita kali ini adalah menjadi guru itu bukan hanya kita masuk dalam kelas dan mengajar, tapi ternyata kita harus bisa melakukan persiapan terkait dengan pembelajaran yang akan kita jalankan, baik itu media pembelajaran bahkan materi pembelajaran, supaya saat kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang itu boleh tercapai dengan baik. Baik, terima kasih ya ibu. Semoga nanti proses pembelajaran yang sudah direncanakan ibu ini akan berjalan dengan baik. Sampai ketemu di hari Rabu ya ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Apa kabar hari ini? Baik. Tetap semangat, tambah semangat, luar biasa. Terus serta teman-teman semua, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat-Mu kami boleh berada di tempat ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran kami. Sekarang kami ingin melakukan kegiatan pembelajaran kami. Tuntunlah dan sertailah kami dalam belajar agar kami dapat memahami materi yang diberikan oleh guru kami. Ini doa dan permohonan kami panjatkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini yang pertanyaan.
Apa yang kalian ketahui tentang bentuk akar? Apa bentuk akar? Bentuk akar adalah sambungan dari bilangan berpangkat. Kalau begitu 3 pangkat 2 hasilnya 9. akar 9. 3. Sekarang tugas kita adalah bagaimana pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar itu kita buat mencari tidak akar, atau dengan kata lain kita membuat penyebutnya dalam bentuk bilangan rasional atau bilangan asli. Sekarang bagaimana caranya? Sebentar kalau kita lihat dalam pembelajaran. Baik, supaya pembelajaran kita pada siang hari ini lebih meriah, kita beri sekali lagi. Teruskan lagi kita yel buat sama. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih, silakan duduk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu merasionalkan penyebut bentuk. Jadi setelah proses pembelajaran, nanti pembelajaran, kalian harus bisa merasionalkan penyebut bentuk. Untuk kita memulai pada siang hari ini ada beberapa mekanisme yang kita lalui. Yang pertama, sebentar kalian akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok itu dibagi berdasarkan kemampuan kalian yang telah ibu lakukan di kerja awal tahun pelajaran. Jadi nanti ada beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu akan bagikan kalian LKPD untuk dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dalam kegiatan LKPD itu ibu akan melakukan 3 penilaian, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan ibu lakukan pada saat kalian mengerjakan LKPD sama pada proses presentasi. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan itu akan dilakukan di pembelajaran dengan menggunakan soal tes dalam bentuk tes uraian. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi ada 3 kegiatan, ada 3 penilaian yang kita lakukan. Oke, baik. Kita masuk pada bagian yang kita bagaimana merasional. Oke, sebelum Oke, baik. Ternyata yang ini kalian temukan ini. Yang pertama, kebunnya berbentuk persegi. Yang kedua, panjang sisi kebun sama dengan 3 berakar 8. Untuk hari ini, tugas kita adalah bagaimana kita buat penyebutan tadi. Penyebut yang tadi itu dalam bentuk akar yang akar 68. Tugas kita adalah kita buat penyebutnya itu tidak boleh lagi dalam bentuk akar. Untuk materi ini, bagi yang suka menonton, silakan antar dia menonton. Yang tidak suka menonton, dia hobinya membaca, silakan membaca bahan ajar yang sudah ada di tangan kalian masing-masing. Kemudian yang dia tidak suka menonton, dia lebih senang mendengar, dia cukup mendengarkan suara yang tadi. Tentang merasionalkan bentuk akar. Dalam perhitungan matematika, sering kita temukan pecahan dengan menyebut bentuk akar. Misalnya, 2 per akar 3, 3 per 2 akar 2, 5 per 3 kurang akar 3, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Agar pecahan tersebut lebih sederhana, maka menyebutnya harus dirasionalkan. Baik. Setelah menonton tayangan video tadi dan membaca materi yang terdapat pada bahan
ada yang mau bertanya tentang materi yang dia baca dia belum paham, dan dengan materi yang dia belum paham, ada yang mau bertanya? Paham? Oke, kalau kalian paham, maka sekarang ibu akan bagikan kalian LKPD untuk dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Di papan tulis. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini spidolnya. Ini kelompok 1. Kelompok siapa? Ini kelompok 2. Silakan. Untuk kelompok yang lain, coba perhatikan hasil temuan di papan. Akar 5 dikali dengan akar 5. Karena prinsip pada perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Sama dengan 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5 per 5 kali akar 5 kali akar 5 sama dengan akar 25. Sama dengan 3 akar 5 per akar 25 sama dengan 5. Oke, hasilnya berapa? 3 per 5 akar 5. Baik, itu hasil dari kelompok 3 ya. Yang nomor 1, soal nomor 1 ada yang bertanya? Oh, ada. Sorry, Bala. Kenapa penyebutnya di bawah bukan akar 5 tetapi 5? Oh, ini pertanyaan kelompok 3. Mereka tanya, Ibu, kenapa terdapat hasil akhirnya itu bukan akar 5 tapi malah 5? Kenapa untuk kelompok 3 ada yang bertanya? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Karena akar 25 sama dengan 5. Karena akar 25 itu sama dengan 5. Kelompok bisa paham? Akar 25 hasilnya sama dengan 5. Ada lagi yang bertanya? Pas? Ditambah 1 dikali akar 7 dikurang 1 per akar 7 dikurang 1 sama dengan 2 dikali akar 7 dikurang 1 per akar 7 ditambah 1 dikali akar 7 dikurang 1. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk apresiasi diri kita sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, terima kasih. Mari sebelum kita akhiri, kita buat rangkuman bersama. Oke, baik, yang pertama ini ulang saja ya rangkumannya. Ini bagus ya. Bagaimana kita merasionalkan
penyebut bentuk akar. A per akar B dirasionalkan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B. Oke, yang kedua. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau A per akar B tambah C kita rasionalkan menjadi A per akar B tambah C dikali akar B kurang C per akar B kurang C. Untuk menguji pemahaman kalian, kembali ke tempat semula untuk kita lakukan post test akhir dalam bentuk soal exercise. Silakan dikerja, waktu 15 menit. Silakan. Kerja masing-masing ya, tidak berkelompok. Bagaimana pembelajaran hari ini? Suasana belajar ini bagaimana? Senang. Materi apa yang kalian anggap paling sulit? Apa boleh? Saya merasa sulit pada bagian penjumlahan dan pengurangan di bagian akhir. Dia bingung di penjumlahan dan pengurangan bagian akhir. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan kita kali berikut, karena ini materi kita yang terakhir dari subtopik ini, maka pertemuan kita kali berikut Ibu akan melakukan tes sumatif. Jadi Ibu harap pulang belajar kembali materi lingkup pertama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar secara keseluruhan. Siap. Satu orang angkat kita dalam doa ulang. Ibu guru, teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nirina Dekredok, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya sudah bersama dengan rekan saya Ibu Lince sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 atau Sadani, dan juga bersama dengan saya juga di sini Pak Ferry ada sebagai pengajar praktik saya. Selamat pagi Ibu Lince dan selamat pagi Pak Ferry. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya sudah kita lakukan pra-observasi, itu saya bersama dengan rekan saya Ibu Lince. Nah, setelah itu kami melakukan observasi dan hari ini saya melakukan pasca observasi. Tujuan dari pasca observasi ini untuk bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah terjadi di dalam kelas. Nah, di dalam pasca observasi ini saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lince. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Lince sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya ketika selesai melakukan pembelajaran, saya merasa senang karena pembelajaran boleh berjalan sesuai dengan rencana yang telah kami rencanakan sebelumnya. Terima kasih Ibu. Ibu sudah merasa senangnya dalam melaksanakan proses pembelajaran itu dengan senang. Pertanyaan kedua, apakah Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Pada pembelajaran di kelas, yaitu
ada perempuan dan laki yang sendiri di sana untuk pengetahuannya. Jadi saya berikan materi dalam bentuk video dan tulisan ajar. Yang suka membaca dan ada yang menonton. Setelah mereka menonton dan membaca video yang disampaikan dalam bentuk video, mereka ingin bertanya jawab terkait hal-hal yang membutuhkan kami setelah pahami dari video dan materi yang disampaikan dalam bentuk ajar. Setelah selesai kaitan tanya jawab terkait materi yang saya berikan, tulis sebaik ke dalam kelompok untuk sebaik terpilih berdiskusikan dalam kelompok. Dalam itu mereka berdiskusi terkait KPD. Kelompok sebagai dalam dua kelompok. Ada kelompok yang pertama itu siswa dengan kemampuan kita dan kelompok yang kedua itu siswa yang kemampuan kita. Setelah diskusi kelompok, saya lebih fokus memberi pendampingan kepada pendidik yang kemampuannya di bawah rata-rata. Sedangkan pendidik yang kemampuannya rata-rata, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajarkan KPD itu sampai sesekali saya memperhatikan mereka dengan pendampingan. Setelah selesai diskusi kelompok, nah di sini pada presentasi kelompok yang pertama saya berikan kesempatan yang paling pertama. Mereka hanya sekedar menulis kembali jawaban mereka yang sudah dikerjakan di diskusi kelompok. Itu saya berikan satu orang pelaku. Setelah itu pada kelompok yang kedua, karena mereka yang sudah data, saya memberikan kesempatan sambil menulis sambil menjelaskan kembali soal-soal yang dikerjakan. Kemudian kita kesempatan kelompok lain untuk bertanya jawab terkait hal-hal yang belum dipahami atau sekedar diskusi. Setelah diskusi kelompok, setelah kita selesai, kami melakukan rangkuman bersama materi yang sudah dipahami. Setelah rangkuman, saya memberikan penilaian informatif untuk menguji pemahaman mereka terkait materi yang berusaha. Setelah selesai melakukan informatif, saya melakukan refleksi terhadap materi yang baru kami lakukan. Dan setelah itu kami menggunakan itu saya menyampaikan juga materi yang akan ada pada pertemuan. Terima kasih. Berarti saya mengawasi pembelajaran yang dilakukan apa yang sudah direncanakan pada observasi sudah berjalan, di mana ibu sudah menetapkan betul berdasarkan persiapan dan juga ibu membagikan kelompok di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sampai pada akhir proses pembelajaran semua bisa berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Nah, pertanyaan berikut yaitu menurut ibu sejauh mana keberhasilan yang ibu sudah lakukan di dalam kelas itu, apakah sudah berhasil atau tidak? Dan terkait pembelajaran kita tidak bisa mengatakan bahwa satu pembelajaran semuanya siswa memahami itu tidak. Sebagian besar siswa sudah bisa memahami materi tentang merasakan pendidikan. Jadi ada sebagian kecil itu ada yang belum bisa ya. Mungkin itu bisa ceritakan bisa bahwa itu kendala atau juga menjadi karena itu sendiri ada beberapa sebagian dari siswa dan bisa Mungkin dari pembelajaran yang saya lakukan kendala yang dialami saya alami pertama yaitu jumlah anggota kelompok dalam satu kelompok mungkin terlalu banyak sampai 5 orang sehingga membuat para pendidik yang merasa bahwa misalkan yang lain bisa mengerjakan dia dengan satu dan yang lain dia tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok itu. Dan yang kedua mungkin juga saat presentasi mungkin saya hanya memberikan kesempatan hanya satu saja dan siswa yang dalam kelompok itu dan sehingga mungkin mereka lebih menuntut para siswa yang menurut mereka bisa untuk presentasi kasih dia yang bagus sedangkan yang lain. betul sekali. Ini juga berdasarkan hasil observasi saya di mana yang saya katakan ini yaitu mungkin perlu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan juga dalam pembagian kelompok itu mungkin satu kelompok itu juga bisa dulu mungkin saya menggunakan itu bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut. Melihat pembelajaran yang berjalan kemarin, saya punya rencana untuk siswa yang